warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini akan menceritakan tentang pengalaman saya menjadi salah satu peserta dalam FGD yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, khususnya Direktorat Pendidikan Nonformal dan Informal, bekerja sama dengan Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara. Nah, temanya adalah tentang ATS atau anak tidak sekolah. Jadi ini sebenarnya adalah bagaimana kemudian pemerintah daerah ini menurunkan angka anak tidak sekolah. Nah, seperti apa? Mari kita simak dalam video berikut ini. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Jadi sebenarnya kegiatan ini kan tadi sudah saya sebutkan sebagai bentuk kerjasama ya. Bagaimana kemudian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini yang memiliki anggaran, lalu Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara itu menyediakan tempat serta mengundang UKPD atau SKPD terkait ya untuk hadir di dalam kegiatan ini, karena banyak sekali sebenarnya yang terlibat ya, seperti misalnya Dukcapil, kelurahan, kecamatan ya, tidak hanya Sudin Pendidikan nih soal anak tidak sekolah, karena kerap kali anak tidak sekolah tuh bukan terdeteksi di sekolah. Kalau sekolah kan pasti anaknya sekolah ya, tapi terdeteksi justru oleh RT RW setempat, sehingga peran pemerintah daerah seperti level kelurahan gitu ya maupun kecamatan itu menjadi sangat penting. Nah, kegiatan ini dimulai tentu dengan pembukaan. Pembukaan dilakukan oleh perwakilan dari kementerian dan juga oleh Ibu Meli ya, Meliati, kasih dari seksi PAUD dan PMPK Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara yang mewakili Ibu Kasudin. Nah, setelah acara pembukaan barulah dilanjutkan dengan paparan. Nah, seperti apa acara pembukaannya? Mari kita simak dalam video berikut ini. Tingkatan ATS atau ATS yang tinggi itu jadi turun, khususnya di 25 kabupaten kota seluruh Indonesia. Salah satunya adalah Jakarta Utara. Betul tadi yang Ibu Meli sampaikan, kalau APS-nya
secara umum di Jakarta Utara memang sudah bagus Bapak Ibu. Tapi untuk APK sama APN-nya Bu, itu juga perlu kita lihat sama-sama nanti di profil pendidikan di sesi kedua yang akan saya sampaikan. Karena memang ujung-ujungnya seperti APS yang kita lihat gitu ya. Nah, sebetulnya secara umum Bapak Ibu, kalau berbicara ATS di SD dan paket A, kita tuh PD nilainya tinggi secara umum. Jadi kita tuh udah di atas 99% gitu ya. Cuman masih ada 0,67% nih Bapak Ibu. Karena kalau kita bandingkan dengan direktorat yang lain, SMP, SMA atau mungkin SMK gitu ya, kita paling baik ATS-nya, kita paling kecil gitu ya. Nah, tetapi tetap karena masih ada 0,67%-nya itu, kita akhirnya harus berkolaborasi. Jadi ini tidak berbicara siapa yang salah, siapa yang benar. Kita sama-sama di sini. Karena data yang ada di kami di Kemendikbud itu data gabungan dari EMIS yang ada di Kementerian Agama, itu kita kolaborasi, itu gabungan. Jadi bukan semata tuh punya data Kementerian Pendidikan saja. Memang itu udah kok gabungan gitu ya. Jadi akhirnya kita peroleh untuk SD dan paket A 0,67 ini harus kita kikis gitu ya. Nah, Bapak Ibu secara umum data untuk SD dan paket A itu di saat ini yang ada data di kami 1,4 juta Bapak Ibu. Itu kita harapkan sampai 2029 itu menurun tajam, berharap seperti itu. Walaupun kami Bapak Ibu secara umum SD sepakat, Direktorat SD sepakat setiap tahun kita akan komitmen menurunkan ATS itu 37.000. Mungkin BPS pasti lebih detail ya informasinya, mungkin nanti Ibu bisa sering video ya terkait apa yang sudah dilakukan gitu ya, misalnya untuk Jakarta Utara gitu ya. Mungkin nanti kita bisa ngobrol, tapi secara umum kolaborasi untuk menuntaskan mengenai ATS-nya ini ya, Mas. Jadi sebenarnya pelimpahan kewenangan ini sekarang berada di Direktorat SD ya, Bapak Ibu yang ada hadir di sini ya. Jadi kami sebagai fasilitator istilahnya ya, nanti akan membersamai Bapak Ibu. Di sini juga saya perkenalkan ada Ibu Retno, tim saya, lalu di sini ada Mas Supri, ada Mas Kris tadi ya dengan Ibu Desi. Insya Allah nanti akan mendampingi Bapak Ibu. Untuk Ibu Colin, Ibu Jamila dengan teman mungkin Bu Sarah sebagai salah satu istilahnya kalau SKB itu kan salah anak putus sekolah ya PKBM, jadi itu banyak hal yang mungkin nanti bisa disampaikan atau banyak hal yang mungkin bisa di-sharing bagaimana upaya-upaya pemberantasan mengenai anak tidak sekolah seperti itu. Lalu ini sangat menarik ya, karena ini sebenarnya kesepakatan yang harus segera ditindaklanjutin karena semuanya hadir nih, ada Dukcapil, lalu ada Pak Rio juga hadir, terima kasih Bapak. Jadi Bapeda ya. Jadi bagaimana nanti kelanjutannya terkait dengan pengenangan anak-anak ini gitu. Selanjutnya seperti itu untuk pembukaannya Bapak Ibu, kami serahkan. Nah, setelah pembukaan berikutnya adalah paparan ya. Paparan ini lumayan lama karena sebenarnya setiap paparan slide-slide itu misalnya mau ada pertanyaan dari para peserta boleh, dan diadakan betul hidup sekali gitu ya. Namanya juga kita kan sedang melakukan FGD ya. Jadi pada saat itu tidak sekedar sosialisasi, tapi kan ini kita saling berdiskusi gitu. Jadi apa saja apa kendala gitu ya, atau mungkin nggak ini untuk sinergi gitu ya, itu yang kemudian tentu disampaikan ya. Seperti apa paparannya? Mari kita simak dalam video berikut ini. Dari 52.000 12.000 berarti berapa persennya? Berarti sekitar seperempatnya ya, kurang lebih ya Bapak Ibu ya. 25%-nya itu ada di kota ya. Coba kita lihat yang lebih tinggi lagi apa nih? Nah ini nih Jakarta Barat sama Jakarta Timur. Ini kejar-kejaran nih ya, seperti itu Bapak Ibu. Yang paling rendah ada di Pulau Seribu ya. Nah kita lihat Bapak Ibu, ini BPB-nya ya. Kita lihat lagi. Nah ini nih untuk yang di DO-nya yang tidak melanjutkan nanti ya. Ini ada 219,
kelas 1 gitu ya, terus kelas 6-nya, jadi semakin naik kelas maka semakin banyak Bapak Ibu ya. Nih ini mungkin kelas 5-6 nih beda dikit nih ya. Nah sedangkan untuk SMP juga sama Bapak Ibu, bahkan di kelas 9 ini sampai 1000-an ya Bapak Ibu untuk yang DO nya gitu ya. Ya jelas ya Bapak Ibu, faktornya ada 3 ya. Pertama terkait tahun gabung dulu di PAUD ya. Nanti mungkin akan kita diskusi, Pak, kalau misalkan nggak ada PAUD dulu gimana nih gitu kan. Nanti akan jadi ATS baru nih kalau misalkan dari PAUD nih tidak masuk SD gitu kan, nunggu dulu 1 tahun karena penuh kuotanya, itu jadi ATS tuh. Jadi nanti akan lahir ATS dari PAUD ya. Nah berharapnya tidak ya gitu kan. Karena Bapak Ibu kemarin saya kunjungan ke SKB 17 sama SKB 4 gitu ya. Ada salah satu orang tua yang kita ajak ngobrol gitu ya. Mereka juga menyampaikan ada tetangganya yang dimana dia itu harus menunggu 1 tahun karena SD yang dia mau tuh penuh gitu ya. Penuh, akhirnya karena tetap mau di sekolah itu jadi nunggu tahun depan. Nah itu jadi ATS tuh Bapak Ibu. Ya misalkan turun aja 0,5 gitu ya, itu juga akan turun. Jadi misalkan SMP 0,15 misal akan seperti itu. Karena itu apa ya Bu bahasanya tuh efek domino gitu. Ribuan Bapak Ibu. Ya. Nah kemudian Bapak Ibu kita lihat lagi, kalau ini kelompok A, B, TPA, SPS ini kan PAUD ya. Jadi ini belum begitu ini datanya. Kita langsung ke ya. Kemudian 10, 11, 12 gitu ya. Nah kalau ini nanti gabungan. Nah sekarang Bapak Ibu, nah jumlah LTM ini artinya adalah lulus tidak melanjutkan. Nah ternyata di DKI yang lulus kelas SD, yang lulus SD tidak melanjutkan ke SMP ini ada 5.000-an ya. Kemudian yang lulus SMP tidak melanjutkan ke SMA ada 13.000-an. Coba Bapak Ibu kalau kita lihat ini kan hampir 100% kan ya naiknya ya, atau dua kali lipat lebih gitu ya. Nah jadi totalnya ada sekitar ATS-nya gitu ya, ada sekitar 100.223. Nah ini baru per provinsi Bapak Ibu ya. Nah kita di form kan kami nanti kan ada form software-nya Pak ya. Nanti kalau misalkan tidak ada yang relevan Bapak boleh menambahkan sendiri. Jadi nanti di formnya Bapak hapus aja semuanya. Ada ini formnya Pak, maaf. Ini formnya. Misalnya Bapak nggak ada nih gitu kan, yang ada di sini. Iya. Bapak nanti tinggal ini aja dihapus, nanti Bapak poin satunya apa Bapak di sini. Bapak boleh menambahkan sendiri di sini. Oh gitu boleh gitu. ya. Ya boleh Pak. Ya tidak, karena ini kan lebih spesifikasinya kan terkait pendidikannya Pak ya. Tapi kalau Bapak misalnya lainnya ada yang lain tidak ada di sini, boleh Bapak nanti. Atau tetap ada di sini Bapak nambahkan poin 7 di bawah misalkan sekolah rakyat, Dinsos kita ajak di sini. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, pemantauan satpras dan pemanfaatan teknologi. Nah di sini walaupun hitungannya 4,1%, tapi nilainya luar biasa gitu ya. Nah coba kita lihat dengan jumlah tadi ATS yang ada, apakah anggarannya masih terbatas gitu ya, atau memang sudah cukup tapi belum maksimal. Nah ini yang harus menjadi cermin. Semua ya Pak. Yang ketiga kesejahteraan atau ekonomi gitu ya. Nah, dari bagian kesejahteraan. Nah. Baik, nah Bapak Ibu dari 3 itu akhirnya kami mendapatkan data untuk di Jakarta Utara Bapak Ibu ya. Kita lihat dulu harapan lama sekolah dulu gitu ya. Jadi kalau harapan lama sekolah rata-rata di Jakarta itu sudah mencapai usia 13 tahun. Jadi harusnya di Jakarta itu lulus SMA semuanya gitu ya. Nah, begitu. Nah, tetapi kalau kita lihat rata-rata lama sekolahnya ini hanya sampai berapa nih? 10 tahun. Jadi kelas 11 kelas 11 mau kelas 11 dia keluar gitu. Padahal kalau kita lihat dari harapannya sebetulnya bisa Jakarta ini. Tapi
Nah, ada tentu tanya jawab, kemudian saling diskusi ya, itu juga cukup aktif ya para pesertanya, dan itu bisa kita simak dalam video berikut ini. Sementara saya cuma bukanya dari kelas 4 itu karena keterbatasan tutor ya Pak ya, jadi saya cuma buka dari kelas 4. Nah ini anak dari kelas 1 juga belum pernah sekolah. Itu kemarin sih katanya sih dia dibawa ke kampung gitu ceritanya, dikembalikan lagi kampung masuk pondok lagi. Enggak, sebelum PSI itu waktu itu di ini semua jenjang ya kan, karena udah biasa masih naik lagi ya. Kami ingin melihat ada beberapa hal yang mungkin mudah-mudahan belum dibahas ya, tapi kalau sudah dibahas kita. Alhamdulillah Pak Asep, selama ini kita dengan Dukcapil udah sering kolaborasi, terutama dalam sekarang udah ganti lagi SPMB. Oh, oke. Oh ya. Ya, SPMB karena sekarang nama itu udah kembali ke zaman baheula lagi, itu murid, bukan peserta didik lagi ya. Bukan siswa lagi. Jadi murid sekarang. Manggil itu harus murid. Jangan lupa ya. Karena judulnya dia udah SPMB. Jadi alhamdulillah kita udah bertahun-tahun berkolaborasi dengan Dukcapil. Apalagi karena kalau tidak update betul tadi tidak bisa ikut untuk PPDB SPMB. Apalagi gitu kan. Nah, yang pertama. Yang kedua sih ada sedikit pertanyaan, mohon maaf untuk Dukcapil tadi. Untuk kelas 1 SD kan tadi kan takut di sini terdatanya BPB ya, belum pernah bersekolah. Nah, kan untuk penerimaan murid baru itu kan udah jelas bulannya kan mulai bulan Juni, Mei dan Juni. Nah, jadi apakah ada semacam harus ada edaran ke setiap sekolah supaya orang tua murid di kelas 1 lupa lagi tuh, orang tua murid kelas 1 untuk segera mengupdate ke Dukcapil. Apakah boleh sekolah memberikan istilahnya edaran ke orang tua murid tersebut supaya hilang tadi BPB-nya ini? Setelah diskusi tadi ya, maka dilanjutkan dengan acara kita adalah Isoma ya. Karena itu Jumat, jadi yang laki-laki yang beragama Islam akan sholat. Kemudian ada makan siang juga ya. Jadi jam 13.30 kita akan kembali ke ruangan. Nah, jadi setelah kembali ke ruangan, kita mengadakan yang namanya rencana tindak lanjut. Jadi rencana aksi tindak lanjut itu bagaimana kemudian masing-masing UKPD ini menyiapkan program untuk mengurangi angka anak tidak sekolah ya. Nah, seperti apa? Mari kita simak diskusinya dalam video berikut ini. Bagi yang belum, kita terakhir mungkin Jumat depan sudah bisa masuk di link ini ya semuanya. Tadi sudah saya sampaikan, tinggal dilanjutkan aja dan jangan ada yang iseng lagi. Dihapus, luar biasa kalau dihapus. Selagi kami dari Kemendikdasmen, khususnya saya Asep Koswara, mohon maaf apabila tadi selama penyampaian materi atau mungkin memandu Bapak Ibu diskusi ada yang kurang tepat, itu datanya dari diri kami. Kalau yang benarnya itu tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya terima kasih banyak kepada yang punya rumah, Ibu Meli dan teman-teman dari suku dinas pendidikan wilayah 2 Ibu ya di sini ya. Mudah-mudahan kita terus bisa berkolaborasi, terus kita merencanakan kegiatan khusus terkait penanganan ATS. Mudah-mudahan Jakarta Utara menjadi salah satu wilayah yang segera turun nilai ATS-nya dan menjadi percontohan bagi wilayah yang lain. Amin. Jadi dari kami, akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Ibu Meli. Dia di JU2 dengan segala kekurangan atau kelebihannya, mudah-mudahan tidak menjadi hal yang
mengapokkan ya, jadi kapok ya. Jadi mudah-mudahan nanti pertemuan selanjutnya justru lebih kita bisa tingkatkan lagi sinergitas kita untuk mengatasi ATS ini ya di Jakarta Utara. Kemarin sekedar untuk informasi bahwa Direktorat SD juga sudah bersama dengan JU1 ya, ke PKBM, SKB SKB dan PKBM ya. SKB aja ya. SKB di JU1 untuk melihat langsung lembaga dan mengecek langsung data-data lembaga di Jakarta Utara 1 sebagai sampelnya. Nah, di sini kebagian kita mengumpulkan UKPD terkait untuk bisa sinergi kita bagaimana caranya mengatasi ini ada di kertas lembar ini ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar tulisan ya, tapi bisa kita implementasikan, bisa kita lakukan bersama-sama. Jadi salam kenal yang baru juga kenal muka, kenal wajah, hadir di sini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sampaikan salam kami kepada pimpinan di UKPD bahwasanya ini adalah salah satu upaya kita, ya Bu ya, upaya kita untuk menuntaskan tuntasnya anak-anak agar segera semua bisa bersekolah, mengupayakan tuntas dan berkualitas ya dengan pendidikan yang bermutu seperti itu. Salam dari Ibu Kasudin. Ibu Kasudin saat ini adalah PLT Kepulauan Seribu. Jadinya untuk pada zuhur ini beliau sedang OTW ke Kepulauan Seribu. Jadi seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan dengan kita bersama ada satu makna seperti itu ya, Kang Asep. Alhamdulillah bi khair semuanya, insya Allah bermanfaat. Semoga langkah Bapak Ibu ke sini juga membawa keberkahan bagi semua. Akhirul kalam, makasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, demikian video ini. Semoga ini bermanfaat dan semoga kita semua bisa menurunkan angka anak tidak sekolah secara signifikan agar hak atas pendidikan itu dapat dipenuhi, karena itu merupakan hak dasar anak ya. Oke, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya.